Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alifa Nurul Amalia dari kelas A Arsitektur 2021. Di sini saya melakukan observasi bangunan untuk kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Kota Gorontalo untuk MK Pengantar Arsitektur. Adapun nama gedung dari gedung ini yaitu Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Kota Gorontalo, yang seperti kita lihat dilengkapi oleh pintu, jendela yang panjang di lantai 2 dan di lantai 1, serta beberapa pohon yang rindang di depan kantor tersebut. Juga halaman yang luas yang berada di depan kantor tersebut. Tak lupa juga pilar-pilar yang ada di depan tampak depan sebagai pintu utama ini. Juga berbagai lahan yang besar serta lahan parkir yang luas. Adapun fungsi dari sebagaimana kita ketahui kantor Balai Pemantapan Kawasan ini yaitu sebagai pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan yang hutan, dan kedua pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan, pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah. Nah, kantor ini memiliki lahan yang luas serta pohon yang rindang di berbagai sudut atau sisi dari gedung tersebut. Seperti yang kita ketahui, warna catnya pun seirama dengan namanya, yaitu Kantor Kawasan Balai Hutan, dengan beberapa pohon yang rindang serta tangkai yang tinggi. Juga ada tampak depan samping pintu dan beberapa tiang di depannya, serta tempat atasnya yang begitu besar dan terlihat kokoh yang menutupi seperti teras dari pintu utama tersebut. Begitu luas sehingga mobil pun bisa masuk dalam situ. Nah, fungsinya juga kantor ini dipakai bekerja dengan baik, dan setiap area atau struktur tersebut memiliki berupa pagar atau tembok tapi tidak terlalu tinggi seperti yang di samping sana, dan juga beberapa pohon setiap sisi samping kiri kanan terdapat pohon, serta sudutnya yang tinggi serta bercorak seperti persegi panjang. Beberapa pohon yang besar di setiap sisi serta jendelanya. Juga bagian pintu masuknya di sampingnya terdapat tembok atau pagar pembatas dari gedung samping, dan juga beberapa fasilitas seperti AC. Jendelanya juga termasuk jendela yang cukup bagus karena jendelanya besar atau ukurannya sedang untuk bangunan yang seperti ini atau bangunan yang strategis di wilayah ini. Pekarangan yang begitu luas sehingga dalam kawasan ini atau lingkungan ini terdapat rumah atau seperti rumah atau mungkin sebagai tempat hunian dari pekerja yang ada bekerja di sini, serta sudut belakang yang begitu baik dan terlihat kokoh seperti dengan sudut belakangnya. Dan tak lupa juga dengan beberapa pohon yang begitu banyak ke belakang, serta juga ada lapangan. Fasilitasnya pun sangat memadai seperti AC dan juga lahan parkir yang begitu luas. Di sini saya melihat hasil observasi saya menunjukkan lingkungan ini menurut saya benar-benar bersih sesuai dengan namanya, itu lokasi hutan. Dan juga mengingat dari kelebihan dan kekurangannya hanya dilihat dengan kasat mata. Dengan kasat mata, menurut observasi saya, kekurangannya terdapat pada model gedungnya terminal model dulu, atau bahkan modelnya sama saja dengan gedung atau bangunan seperti biasanya. Tidak ada yang unik menurut saya ketika saya datang ke sini. Namun yang begitu menarik itu karena pekarangannya yang luas sehingga di belakang pun ada lapangan untuk pegawai atau orang-orang yang ada di sana. Bahkan ada gazebo atau tempat duduk yang disediakan di sana yang begitu kita masuk itu terlihat nyaman. Atau bahkan juga tidak ada keunikan dan hanya bentuk biasa gedung seperti balai pada umumnya yang berlantai 2.
Nah, namun kelebihannya itu terletak pada yang saya katakan tadi, warna catnya yang selaras dengan nama gedungnya, yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang dominan berwarna hijau, yang lingkungannya juga dikelilingi pohon, serta beberapa gazebo di setiap sisi atau sudut di dekat tempat parkir yang ada di belakang gedung tersebut. Di sini saya melewati beberapa belakang dari gedung tersebut atau kantor tersebut. Terdapat banyak sekali tanaman serta beberapa hewan seperti burung yang di kandang. Lingkungannya benar-benar sejuk sehingga orang-orang pun bisa istirahat dengan nyaman di dalam gedung tersebut, di luar gedung tersebut, maaf. Gazebo yang saya dekati ini termasuk gazebo yang betul-betul nyaman, nah, serta beberapa tempat duduk. Nah, namun kekurangannya juga di sini terdapat pada di bawahnya atau lantainya itu yang tidak terlalu rapi sehingga saya pun hampir terjatuh karena terlanjak seperti itu. Mungkin karena pengaruh tanah atau pengaruh cuaca dari lingkungan ini, sehingga tehel atau lantainya pun yang dipasangi itu seperti itu dan modelnya seperti bergelembung atau melengkung. Adapun anggrek semua dirawat dengan baik di sini sesuai dengan mungkin dari peraturan yang mereka juga dapati. Yang lapangannya terbilang sangat luas menurut saya karena ini seperti lapangan yang ada di sekolah. Juga suasananya pun bukan seperti kantor. Jadi apapun bisa kesini itu dengan indah. Juga ini saya men-shoot dengan dekat atap dari gedung ini, bukan atap tapi seperti pondasi dari gedung ini dengan detail jendelanya serta ada AC di sana, ada tempat duduk untuk menunggu. Di sana ada musola dan AC dan tempat WC atau toilet. Tempat parkir ini khusus pegawai yang memakai motor. Dan juga ada disertai dengan atap untuk melindungi. Di sini fasilitasnya terlihat lengkap, mulai dari lapangan hingga parkir. Dapat terlihat jelas bahwa parkir ini berada di belakang dari gedung tersebut. Juga di belakang gedung tersebut juga terdapat musola untuk pegawai yang beragama Muslim untuk melakukan ibadah. Sisi ini merupakan sisi belakang dari gedung atau kantor Balai Pemantapan Hewan. Hutan, maaf. Dan di sini tampak sisi kanan dari kantor tersebut. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, banyak AC lagi dan pohonnya begitu rindang serta lahan parkir yang khusus mobil atau mobil dinas dari pegawai tersebut. Nah, yang menjadi unik di sini banyak tanaman-tanaman yang belum jadi atau masih bibit-bibitnya yang masih dirawat benar-benar dilestarikan sehingga menarik perhatian. Juga di depan situ ada lahan parkir untuk tamu. Nah, ini termasuk bagian samping tadi. Ya, modelnya tetap sama dengan warna hijau seperti hijau. Kamu beli itu di mana? Dan di sini saya men-shoot dari depan parkirnya dan di sini pintu depannya itu pagar depannya serta beberapa hal lainnya yang merupakan bagian dari kantor Balai Pemantapan Hutan kawasan Gorontalo ini. Banyak pohon yang dinominasi oleh beberapa pohon mangga dan pohon yang sangat tinggi. Juga saya men-shoot dari samping untuk melihat detailnya, bagaimana model jendela ini, bagaimana model dari penahan jendelanya di atas ini, serta bagaimana juga model dari seperti detail samping jendelanya tersebut yang seperti 3D begitu. Nah, kelebihan dari gedung ini terdapat dari yang warnanya selaras, yaitu kawasan hutan yang dominan berwarna hijau, serta kecukupan tempat parkir yang sangat memungkinkan.
Tempatnya sangat sejuk dan pohon menjadi penunjang utama dari gedung tersebut, di mana setiap orang yang melintas atau sekilas pun sudah tahu bahwa ini adalah gedung atau kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan, karena sudah terlihat dari ciri khasnya. Nah, terdapat yang menurut estetika keindahan yang saya lihat, menurut kaidah-kaidah, terdapat warnanya yang memiliki keharmonisan dengan kantor tersebut serta kesatuannya dari beberapa unsur penunjang, seperti ada pohon, ada beberapa pohon, beberapa tanaman, dan juga gazebo di belakangnya. Saya men-shoot ulang dari beberapa sisi untuk melihat dari beberapa sisi untuk melihat lapangan dari belakang. Juga di sini dari sudut samping dan terdapat hal unik yang menurut saya sangat unik, yaitu tempat cuci tangannya, atau karena ini masa pandemi, mereka membuat tempat cuci tangan yang begitu unik atau wastafel yang dari seperti box begitu, ini seperti ya tong begitu, dengan ciri khasnya mungkin mereka ingin mendaur ulang, serta ini sangat menjadi unik dan menarik perhatian juga. Serta tak lupa juga ada tempat sampah di setiap sisi dari gedung tersebut. Detailnya yang begitu teliti memperlihatkan dindingnya yang begitu kokoh. Walaupun modelnya terlihat jadul, tapi atau zaman dulu, atau mungkin ini tidak seperti jadul, seperti tidak ada keunikan menurut saya, tapi ini terlihat sangat indah, rapi, dan yang melihat pun tahu kalau ini adalah gedung balai tersebut karena sesuai dengan di sini tampak depan dari gedung tersebut yang di depan dari pintu utamanya. Di sini terlihat beberapa tanaman yang di pot yang begitu rapi, serta potnya pun selaras dengan warna-warna lainnya. Juga di sini pintunya yang kaca, yang warnanya pun dan detailnya pun sama, disertai dengan hand sanitizer di samping dindingnya. Ada tempat sampah juga yang tak lupa tempat sampah. Nah, di sini saya akan masuk untuk melakukan observasi interior di dalamnya, dan tak lupa juga menggunakan masker pastinya. Di sini terlihat jelas bahwa detailnya sangat rapi, plafonnya juga yang sangat selaras berwarna putih. Saya masuk di sini dan ya seperti biasa, di sini terlihat seperti gedung pada umumnya yang seperti ada sebagai loket begitu, serta fasilitasnya ada layar untuk absen dari pegawainya serta televisi di atas itu. Plafonnya yang putih biasa yang sederhana namun elegan. Elegannya dari mana? Elegannya dari lampunya yang kita menyala pun sangat terang. Ada tangga menuju lantai 2. Di sini saya men-shoot dari sisi kanan. Beberapa detailnya di atas dari plafonnya tersebut. Serta di sisi kiri terdapat ruang tunggu yang sangat unik karena tempat duduknya pun dari kayu. Serta ada akuarium di sana. Warnanya pun sangat harmonis, dari tidak jauh-jauh dari warna hijau atau sesuai dengan namanya ini. Serta ada ruang pegawai di sana yang tembus WC juga yang khusus pegawai. Di sini terdapat gambaran peta, dan di sini adalah sudut untuk musola yang saya tadi katakan yang tembus di belakang. Ada tangga utama untuk masuk ke atas, untuk naik ke atas, serta ada WC khusus wanita di sudut tangga tersebut. Juga terdapat ruangan kerja serta fasilitas untuk pemadam kebakaran begitu. Ini ada ruang tunggu yang saya shoot dari belakang, dan ini ruang kerja yang dimana
khusus pegawai yang masuk. Juga ada spanduk seperti slogan, mari kita hindari penyakit ini, dan juga ya jendela tersebut sangat tinggi dari yang tampak belakangnya tadi. Ada toilet di sana, di setiap sisi ada toilet, sisi tangga, dan yang musola yang saya katakan tadi, musola yang tembus ke belakang dan tempat wudhunya. Di sini terlihat sangat bagus dan sangat baik, terlihat seperti bukan kantor karena benar-benar memandang ini seperti memandang rumah. Dan juga ini yang menjadi keunikan juga bagi saya, di sini itu ada seperti pajangan makanan. Saya lihat makanan yang berciri khas begitu, atau mungkin ini dari serat kayu atau bagaimana, ini dipajang. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kita langsung masuk. Ya, itu ada musola yang saya tadi katakan, dan beberapa pajangan-pajangan atau slogan yang ada di setiap sudut dari interior gedung atau kantor tersebut. Di sini saya mulai naik ke atas untuk melihat. Ya, ada tanaman lagi. Di sini benar-benar ya tulisan wilayah Gorontalo. Di sana juga wow, setiap sudut dari kantor balai ini tidak pernah kosong, atau setiap sisinya pasti ada gambar atau portrait yang menunjukkan mereka bekerja atau penghargaan mereka. Di sini saya menaiki tangganya untuk naik ke atas. Dindingnya juga terlihat kokoh dan begitu mulus. Juga di sebelah sana pun seperti itu. Saya naik ke atas dan mendapati kantor di sebelah kanan. Ada ini foto kegiatan mereka. Di sini ada 2 kantor yang di samping kiri tersebut merupakan kantor dari ketua sekretariatnya. Dan ini merupakan hal yang menjadi daya tarik saya ketika naik, yaitu beberapa penghargaan mereka yang terdapat di setiap sudut lantai 2 yang begitu bagus. Seperti penghargaan ini, juga ada penghargaan dari beberapa pegawai atau penghargaan dari kantor tersebut dengan jamnya. Juga ya setiap dinding pun hampir full dari penghargaan tersebut. Dan warna corak dari dindingnya ini pun sangat unik karena memakai wallpaper yang bermotif dari daun, serta ada ruang tunggu. Ruang tunggunya pun sangat unik di bawah di situ. Dan ada WC, setiap WC, dan ini merupakan ruang PKH atau ruang kerja mereka yang seperti kantor pada umumnya. Yang saya tadi katakan unik yaitu wallpaper dari itu tampak depannya yang sangat dominan dengan hijau atau daun yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Di sini juga di samping kanan saya pun ada WC sudut sana. Ya, di sini ada WC khusus pria dan tempat sampah pastinya. Juga ada di sana ada ruang kerja khusus staff, yang dimana hanya staff yang boleh masuk. Dan yang di samping kiri yang tadi saya katakan, ini adalah seperti ruang ketua sekretariat mereka dari kantor balai kawasan hutan pemantapan kawasan hutan Provinsi Gorontalo. Dan beberapa wilayah-wilayah hutan mungkin yang mereka lokasikan atau bagaimana. Dan seperti yang saya bilang tadi, setiap sisinya itu terdapat foto kegiatan mereka yang terlihat produktif. Karena warnanya yang dominan putih membuat kantor ini pun apapun yang dipajang pun terlihat masuk dan harmonis, terlihat elegan dan nyaman terlihatnya. Karena warnanya yang begitu hijau, bukan hijau terang, bukan hijau yang min begitu. Ini bisa dibilang hijau sanadu yang begitu seperti sangat begitu keindahannya estetik sekali. Karena perbedaan antara warna dari gedung ini itu pun
sangat bagus begitu. Dari luar gedungnya pun bagus walaupun modelnya biasa saja, dan di dalamnya pun warnanya tetap bagus, dan plafonnya terlihat seperti biasa saja tapi cocok dan tidak mewah untuk gedung tersebut. Jadi apapun itu terlihat masuk, serta difasilitasi AC yang seperti saya katakan tadi. Ya, ini termasuk jendela besar dari belakang serta kata-kata BPKH wilayah Gorontalo.